Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang dari program studi PJKR. Tujuan saya di sini untuk melaksanakan tugas PJKR tentang kasus bullying. Maka dari itu saya akan mewawancarai Bapak sebagai narasumber saya pada hari ini. Oke, baik. Baik, Silakan. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah pernah terjadi kasus bullying di sekolah Bapak? Sebenarnya kalau kasus bullying, kasus-kasus kecil itu pasti ada. Ya, sebenarnya bullying itu kan sesuatu yang dapat menyerang mental anak. Kalau sebenarnya kalau yang sederhana itu seperti ya anak anak kelas 1 sampai kelas 6 ya, kadang kan ecek-ecekan, mengejek teman, mengejek teman dengan panggilan-panggilan yang tidak baik kepada teman. Bahkan kalau di desa itu kan misoi teman itu kan, kadang itu kan juga dilakukan kan. Ya, mungkin agak bercanda, tapi sebenarnya itu kan juga termasuk bullying ya. Apalagi ada siswa itu memanggil teman yang lainnya itu dengan panggilan orang tuanya, bukan namanya. Itu juga sebenarnya termasuk bullying, walaupun bercanda. Itu masuk dalam kategori bullying. Jadi sering terjadi juga ya Pak? Ya kalau seringnya ya itu tergantung kita melihatnya. Ya mungkin tadi dari bercanda itu sebenarnya juga tidak boleh dilakukan. Lalu kenapa bisa terjadi bullying di sekolah Bapak? Mungkin karena kebiasaan anak itu di rumah. Itu sebenarnya kalau bullying, kalau diusut itu jenisnya kan macam-macam Mas. Ada yang fisik ya, yang sampai memukul teman itu kan. Terkadang kan juga terjadi itu kan, memukul teman. Ya mungkin dari mereka bermain bersama sampai terjadi kesalahpahaman, kemudian anak bertengkar gitu kan, pulang gitu kan, bisa terjadi. Itu dari fisik ya. Kalau yang verbal tadi, verbal itu seperti tadi mengejek teman, memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Ya, itu. Secara psikis juga itu bisa, kalau itu agak keterlaluan. Nah, pada bullying yang agak berat sebenarnya itu bisa mengakibatkan psikis anak atau psikologi anak itu mengalami kemunduran. Mungkin si anak itu nanti akan menyendiri karena takut dengan teman yang memukulnya tadi. Kalau secara fisik mungkin bisa terlihat ya, mungkin yang menjadi korban itu akan luka, memar gitu kan. Kalau yang verbal, kalau sering anak itu diejek, kemudian dikucilkan oleh teman yang lain, itu juga sebenarnya sangat berbahaya sekali. Dan itu bisa mengakibatkan kepercayaan diri anak itu akan menurun drastis bahkan, sehingga akan mempengaruhi yang namanya kualitas belajar anak. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Baik Bapak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasinya di sekolahan kami ya, kemarin juga mengadakan yang namanya sosialisasi. Tapi kita runtut dari pusat, dari Kementerian Pendidikan itu sudah digembor-gemborkan masalah bullying di Indonesia itu masih angkanya sangat tinggi sekali. Jadi diturunkan ke dinas, kemudian dinas diturunkan lagi ke satuan pendidikan, bagaimana caranya kita bisa menekan angka bullying ini menjadi tidak ada bullying di satuan pendidikan. Kalau di sekolahan kita di SD Negeri Pelangwetan itu kemarin kita melaksanakan yang namanya sosialisasi. Jadi minimal 1 bulan sekali kita melaksanakan sosialisasi anti bullying. Itu sosialisasinya dengan dulu apa? Nah, itu sosialisasinya
Yang pertama, kita menggunakan gambar poster. Nah, nanti Mas Reza akan saya kasih poster yang kemarin kita cetak. Itu kita tempelkan di dinding-dinding kelas. Ya, mulai dari apa pengertian itu bullying. Dengan gambar yang sekiranya gambar yang mewakili dunia anak ya. Apa itu bullying, terus jenis-jenis bullying itu apa saja. Kemudian bagaimana kita mengatasi bullying dari satuan pendidikan. Jadi nanti ketika melihat bullying si anak itu harus bagaimana, itu ada. Jadi paling tidak anak itu setiap hari itu melihat gambar itu dan tulisan itu. Jadi mereka secara alam bawah sadar akan terbiasa. Oh, ini berarti tidak boleh dilakukan. Maksudnya aja teman, oh ini tidak dilakukan. Kalau sudah terbiasa seperti itu, dia melihat, kemudian yang diharapkan kita adalah mereka menerapkan. Jadi ketika mereka menerapkan itu dapat minimal dapat mengurangi dulu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya bullying itu diharapkan tidak ada di SD Negeri Kelawetan. Selanjutnya, selain menggunakan media poster yang kita tempelkan di dinding kelas itu, kita juga melaksanakan yang namanya sosialisasi dengan bernyanyi bersama. Itu kan ada loh. Ya, Di sini apa Pak? Ya, yang awalannya Mas ya. Di sini apa? Di sini teman, di sana teman. Jadi di sini senar, di sana senang kita ganti ya. Berubah liriknya. Kita juga mengadopsi dari media sosial di YouTube kan juga banyak contoh-contohnya ada. Kita ajak anak itu untuk bernyanyinya. Nanti Mas Reza dan kelompoknya bisa melihat. Nanti tak kasih link YouTube-nya. Nanti ya, bisa dilihat. Nah, mungkin nanti Mas Reza dan teman-teman suatu saat kan akan berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, nanti bisa menerapkan itu. Selain Selain bernyanyi bersama, ya kita sisipkan dengan lirik-lirik anti bullying. Nanti juga ada lirik yang punya tidak pukul-pukulan. Nah, itu kan macam-macam bullying. Jadi yang diharapkan bullying itu tidak ada di sekolah kita. Dengan dua metode itu sementara ini sekolah kita yang kita terapkan. Baik, terima kasih Pak. Sekian wawancara saya. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya juga terima kasih. Harapan besar dari saya kepada Mas Reza selaku mahasiswa agen of change ya, agen perubahan nanti di masa depan menjadi guru yang profesional yang terbaik untuk murid-muridnya sehingga bullying itu tidak ada ya. Iya Pak. Terima kasih atas nasihatnya. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.